dan saudara sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu isu yang teramat penting yang muncul belakangan ini, yaitu apakah wabah virus corona ini akan menyebabkan kelangkaan pangan dunia yang kemudian mengarah ke krisis pangan dunia. Pernyataan ini juga dikeluarkan oleh Presiden beberapa saat yang lalu dan juga banyak media massa besar, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi juga di luar negeri, berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh FAO baru-baru ini. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam terkait dengan itu. Krisis pangan itu yang di dalam tempo 20 tahun terakhir ini terjadi di tahun 2007-2008. Itu krisis pangan dunia yang terjadi. Apa penyebab krisis pangan pada saat itu? Yaitu kekeringan yang melanda sejumlah besar negara produsen pangan yang menyebabkan produksi turun dan meningkatkan harga relatif tinggi. Krisis pangan terjadi di 36 negara pada saat itu dan terjadi kerusuhan besar di 12 negara. Lalu kemudian produksi naik di tahun 2009-2010 dan indeks harga pangan dunia kemudian menurun atau harga pangan dunia menurun. Lalu tahun 2011 harga kembali melonjak tinggi dan menyebabkan krisis pangan kedua. Nah, pada saat krisis pangan kedua tersebut, banyak negara mengalami kerusuhan besar, puluhan ribu orang meninggal pada saat itu akibat krisis pangan dan kerusuhan akibat pangan. Dan beberapa negara di Timur Tengah dan juga Afrika Utara mengalami pergantian rezim yang kita tahu yang dinamakan sebagai Arab Spring. Nah, jadi persyaratan krisis pangan terjadi yang sangat penting adalah penurunan produksi dan kelangkaan pangan di dunia. Nah, lalu apakah wabah virus corona ini bisa menimbulkan krisis pangan dunia? Ini yang akan kita jawab. Nah, kalau melihat kesejarahan krisis pangan, faktor terkait kelangkaan pangan saat ini tidak terjadi. Faktor penurunan produksi bukan menjadi persoalan saat ini. Nah, karena apa? Produksi pangan dunia sesungguhnya meningkat relatif tinggi di tahun 2019 kemarin yang menyebabkan surplus produksi relatif besar yang kemudian menyebabkan stok pangan di tahun 2020 ini juga relatif tinggi. Sebagai contoh saja, nisbah stock to use ratio saat ini mencapai 30,9%. Ini nisbah yang sangat bagus yang menandakan bahwa stok pangan dunia ini dalam kondisi aman. Lalu juga di hampir semua negara, stok pangan di negara-negara yang bersangkutan juga relatif aman. Nah, itu tanda pertama bahwa krisis pangan dunia apakah terjadi atau tidak itu kita pertanyakan. Lalu yang kedua, krisis pangan dipicu oleh harga pangan. Kalau kita melihat data FAO Food Price Index atau indeks pangan FAO, justru harga pangan menurun dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi hampir seluruh komoditas pangan menurun kecuali susu dan produk turunannya dan juga gula sempat meningkat sedikit di Februari 2020, kemudian menurun lagi di Maret 2020. Dalam hal ini prasyarat utama krisis pangan sebenarnya tidak ada. Sehingga kalau saya pribadi krisis pangan dunia tidak akan terjadi. Nah, lalu apa? Persoalan apa sesungguhnya yang ada? Adalah persoalan perdagangan pangan dunia. Nah, persoalan perdagangan pangan dunia jelas akan muncul akibat wabah virus corona. Karena mulai banyak negara-negara yang melakukan penutupan wilayah yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung akan mengganggu fluiditas atau laju atau gerak komoditas pangan di seluruh dunia. Nah, sudah barang tentu kalau ini terjadi bagi negara-negara eksportir pangan maupun importir pangan akan terkena masalah. Bagi negara eksportir pangan sudah barang tentu petani akan sangat dirugikan karena kemudian pangan menumpuk di negara yang bersangkutan dan akan menekan harga di negara yang bersangkutan. Bagi importir pangan
juga sama saja, karena pangan impor tidak bisa masuk sehingga akan meningkatkan harga produk-produk pangan tertentu. Jadi ini persoalannya. Lalu bagaimana terkait dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara importer pangan yang cukup besar. Impor pangan kita kalau impor 8 komoditas pangan saja, yaitu gandum, beras, kedelai, jagung, kacang tanah, ubi jalar, bawang putih, dan gula, ini meningkat sangat tajam dari hanya 9 juta ton di tahun 2009 menjadi 28 juta ton di tahun 2019. Jadi peningkatan yang luar biasa tajam. Di samping itu, ketergantungan kita terhadap pangan impor juga semakin lama semakin meningkat. Gandum saat ini yang menduduki porsi 25,4% konsumsi pangan di Indonesia, 100% harus kita impor. Gula 50% harus kita impor. Kedelai 80% harus kita impor. Lalu kita tahu bawang putih hampir 100% harus kita impor. Jadi banyak produk-produk penting yang harus kita penuhi dari impor. Sudah barang tentu kalau terjadi gangguan dalam sistem perdagangan internasional, maka Indonesia akan langsung terkena dampaknya. Nah, jadi untuk itu apa yang perlu kita lakukan bersama terkait dengan ini? Sudah barang tentu yang pertama adalah kerjasama antar negara. Dalam arti apa? Negara-negara di dunia harus bersatu padu mengatasi ini bersama. Selama negara-negara dunia bersatu padu dan menjamin kelancaran distribusi pangan di dunia, maka krisis pangan 2020 tidak akan pernah terjadi. Lalu bagaimana dengan domestik? Sama saja. Di negeri ini, di Indonesia juga, logistik pangan ini harus dijamin. Tidak boleh ada gangguan terhadap distribusi pangan di Indonesia. Ketika itu terjadi gangguan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sehingga pemerintah mutlak harus menjamin itu. Lalu yang lainnya, stok pangan nasional yang dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Bulog, itu juga harus ditingkatkan. Untuk menjaga ketika terjadi kelangkaan di suatu wilayah, pemerintah bisa dengan cepat bergerak sehingga tidak menimbulkan reaksi berantai yang kemudian memunculkan kelangkaan di wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi itu. Lalu bagi konsumen bagaimana? Bagi konsumen ini saya sarankan stok pangan nasional ini memadai, stok pangan dunia juga memadai, sehingga krisis pangan dunia maupun krisis pangan di level nasional harapan kita bersama tidak akan terjadi akibat wabah ini. Sehingga untuk itu bagi konsumen tidak perlu melakukan panic buying, tidak perlu menimbun pangan yang kemudian nanti tidak terpakai, sebab kalau itu dilakukan maka akan mengganggu sistem pasok pangan di Indonesia. Selama itu dilakukan, selama kepedulian sosial, selama kesetiakawanan sosial ini kita tingkatkan, maka harapan kita bersama di Indonesia maupun di dunia terkait persoalan pangan ini akan baik-baik saja di tahun 2020 ini. Terima kasih.